Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asruri dalam kuliah menggambar teknik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas proyeksi ortogonal dan proyeksi pandangan dengan cara Eropa dan Amerika. Pertama, proyeksi ortografik atau ortogonal. Proyeksi ini tidak memberikan gambaran lengkap dari objek hanya dengan satu proyeksi saja. Terdapat sejumlah bidang pandang proyeksi. Pertama, pandangan depan atau tampak depan ya, tampak samping atau pandang samping, pandang atas. Proyeksi ortografik diperoleh apabila sinar proyeksi tegak lurus dengan bidang proyeksi. Proyeksi ortografik sering digunakan untuk menghasilkan tampak depan, tampak atas dari sebuah benda atau disebut sebagai multi-view ortografi. Tampak atas, tampak belakang, tampak samping dari sebuah benda. Nah, di sini yang pertama adalah proyeksi titik, di mana benda yang asli kita proyeksikan ke bidang gambar. Jadi contohnya ini simpel ya, karena ini adalah sebuah titik saja. Nah, apabila ini menjadi sebuah garis, maka garis AB kita proyeksikan ke gambar. Dia tegak lurus terhadap gambar. Ini mudah juga untuk memahaminya. Nah, kita lihat sekarang kalau dia sebuah bidang. Jadi ABCD kita proyeksikan ke bidang gambar. Ini bidang gambar ya. Bidang gambar itu bisa layar monitor, proyektor, atau kertas. Nah, kita di sini sekarang belajar di kertas. Nah, apabila dia sebuah benda ruang, ini kan bidang tadi ya. Nah, dia sebuah benda ruang, maka yang terlihat di kertas hanya tampak di depannya saja. Karena dia tegak lurus ya. Jadi A ini sama dengan E titiknya. Satu bidang dia. Nah, maka nanti gambarnya hanya seperti ini. Lihat dari. Nah, bidang-bidang proyeksi ini mempunyai kuadran-kuadran ya, 1, 2, 3, 4. Suatu ruang dibagi menjadi 4 bagian dibaca oleh bidang-bidang depan, bidang vertikal, dan horizontal. Nah, di sini nanti bidang gambarnya ada 4 kuadran ya adik-adik. Tapi biasanya sih 3 saja sudah mewakili. Nah, seperti kartesian ya, sebelah kanan kuadran 1 di atas, kiri atas kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, dan kanan bawah kuadran 4. Nah, yang berikutnya adalah proyeksi pandangan. Merupakan proyeksi yang digunakan untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Nah, di sini ada 2 yang kita pelajari, nanti ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, prinsipnya sendiri adalah seperti ini adik-adik. Yang pertama, salah satu sisi atau permukaan objek bidang, kita gambar di bidang gambar ya. Nah, kita proyeksikan seperti itu. Yang kedua, garis proyeksi tegak lurus. Yang tegak lurus sama juga ya di sini. Gitu. Jadi tidak kelihatan yang lain ini karena dia tegak lurus dengan bidang gambar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini di depan, maka yang di sini adalah tampak samping kanan. Ini adalah tampak atas. Nah, jadi biasanya yang kelihatan kan cuma 3 ya. Samping kiri di sebelah sana nggak kelihatan. Tampak bawah juga kelihatan dan belakang nggak kelihatan. Nah, secara simpelnya seperti ini adik-adik. Permukaan kubus memiliki 3 sumbu X, Y, Z. Agar semua bidang gambar memiliki 2 sumbu, misal sumbu X dan Y, maka bidang gambar dibuka dengan rotasi agar sejajar dengan sumbu X dan Y. Misal ini ya,
Ini sudah sejajar ya dengan bidang gambar ya. Nah, yang tampak atas itu kita putar begitu ya. Kita sejajarkan dengan sumbu X dan Y. Ini jadi tampak atas. Yang tampak kanan, samping kanan, kita putar juga. Jadi tampak samping kanan. Yang tampak samping kiri kita putar juga menjadi tampak samping kiri. Nah, begitupun yang lainnya ya. Nah, di sini, setelah kita buka tadi, sumbu X dan Y kita putar agar sejajar dengan sumbu kertas gambar. Tadi kan seperti ini ya. Kita buka dulu, lalu baru kita taruh sejajarkan dengan bidang gambar sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadinya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik ya, bahwa ini tadi tampak depan, lalu ini tampak atas, lalu ini tampak samping kanan, lalu ini tampak samping kiri, dan tampak bawah. Belakangnya bisa ditaruh di atas atau di bawah. Jadi yang kita pelajari adalah ya seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, jadi kalau rumah tadi ada bangun rumah, yang di depan kita proyeksikan ke depan, bawah ke bawah, samping ke samping. Nah, ini harus tegak lurus ya. Jadi mungkin ngelihat dari atas kok atapnya kayak gini aja kelihatannya karena kita tegak lurus, gitu. Tegak lurus dengan bidang gambar. Nah, lalu kita buka ya kira-kira seperti ini ya. Depannya ini, kanannya ini, bawahnya ini, atasnya ini, kiri dan belakang. Nah, ini contohnya kalau mobil. Kalau seperti ini berarti yang di depan yang mana? Yang jadi depannya ini, atas, bawah, kanan, kiri, belakang. Walaupun sebenarnya depan mobil itu kan ini, cuman kalau posisinya seperti gambar ini, maka ini yang tampak depan. Nah, untuk koordinat proyeksi ortogonal sendiri, setiap X, Y, Z diproyeksikan mengikuti arah sumbu Z tegak lurus bidang pandang sehingga XP sama dengan X dan YP sama dengan Y menjadi titik dua dimensi. Jadi jadinya X dan Y saja ya, jadi dua dimensi ya, dia nggak tiga dimensi kayak isometri kemarin. Isometri kemarin kan 3 X, Y, Z. Ini X dan Y saja. Nah, ini ada dua teknik untuk memproyeksi dilihat dari pandangan ya. Yang pertama adalah proyeksi Amerika dan yang kedua adalah proyeksi Eropa. Teknik proyeksi Amerika menggunakan kubus kaca transparan. Ya, contohnya ya, ini bidang ini kita proyeksikan ke depan. Nah, jadi kalau dari depan kelihatannya cuma seperti ini adik-adik. Walaupun secara 3 dimensi seperti ini. Oke, kita bahas dulu yang proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa juga sering disebut sebagai sudut pertama. Ada juga yang menyebutkan proyeksi kuadran 1. Jadi masih ingat ya, kuadran di mana aja. Dikatakan bahwa proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi yang terletak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Jadi terbalik arahnya ya. Terbalik arahnya. Di sini kita lihat sumbu X, Y, Z. Jadi A diproyeksikan ke bidang bawah, diproyeksikan ke bidang samping, dan kalau kita melihat ininya di proyeksi Amerika ini kanan jadi kiri, ditaruhnya di sebelah kiri ya. Tapi gambarnya pandangan samping kanan. Jadi secara enaknya yang Eropa ini kebalikan dari Amerika. Atas ditaruh di bawah. Jadi yang jadi patokan adalah di depan ya. Di depan tuh selalu di tengah. Nah, seperti ini. Atasnya kita taruh di bawah, bawahnya kita taruh di atas, kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Ini yang Eropa. Nah, nanti
Yang penting adalah 3 ini saja. Kalau dilihat dari bangunan ini ya. Ini jangan bingung ya adik-adik ya. Kenapa tampak kanannya seperti ini, nanti kita latihan lagi. Nah, yang kedua proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika dikatakan juga sudut ketiga atau ada yang menyebutkan kuadran 3. Nah, proyeksi Amerika ini paling gampang karena letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Atas tetap di atas, kanan tetap di kanan ya. Nah, seperti ini. Ini tampak kiri, tampak kanan. Benar-benar kita taruh di kiri atau kanan dan atas atau bawah. Nah, yang penting adalah 3 ini nanti yang dilihat oleh pada proyeksi Amerika. Nah, ini langkah-langkahnya menggambar. Nah, kita lihat dari depan. Nanti di sini ada keterangan ketinggian ya. Nah, ini adalah kubus ini, silinder ini, kubus di depan ini, yang melebar ini. Lihat dari samping seperti ini, lihat dari kiri seperti ini. Nih, biar lebih jelas ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ini kita bahas nanti 3 pertemuan ya. Karena dengan bermacam-macam contoh bangunan itu akan membuka wawasan adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.